Pria mandi sendirian. Namun, dia menemukan wanita cantik sedang mengintip. Tanpa menunggu reaksinya, pria itu langsung menangkapnya. Dalam sekejap, wanita cantik itu mengeluarkan seberkas asap putih dari mulutnya. Aksi provokatif ini segera membuat pemuda itu pusing dan pingsan. Ternyata semua ini adalah tipu daya mereka. Setelah pria itu benar-benar tidak bergerak, para preman pun masuk sambil membawa sekelompok anak buah. Melihat betapa mudahnya menguasai pria itu, mereka pun dengan sinis mengklaim, dengan sampah seperti dia, bahkan dia diberi hadiah uang $500.000. Dengan angkuh menyatakan bahwa uang itu terlalu mudah didapat. Tanpa mereka sadari, pria itu sebenarnya berpura-pura pingsan. Tujuannya adalah untuk menemukan dalang di balik semua ini. Ternyata, 3 hari yang lalu, generasi kedua orang kaya mengirim orang untuk menculik kerabat pria itu, dan membawa mereka ke daerah terpencil, dengan niat jahat terhadap mereka. Tanpa mereka tahu, bencana sudah menanti. Sampai mati, mereka tidak tahu apa yang telah mereka lakukan. Pada hari itu, ternyata, pria yang merupakan suami wanita itu memiliki identitas yang tidak biasa. Dia adalah satu di bawah Jenderal Besar Perbatasan, Wan Jiangjian. Dia tidak hanya memimpin puluhan ribu tentara yang menjaga perbatasan, lebih mengasah keterampilan seni bela diri yang luar biasa. Dulu hanya dengan kekuatan satu orang memegang pedang pemotong naga, menghancurkan 10-8 negara koalisi. Dan pada saat itu, pria masih bertempur di perbatasan dengan berani. Sampai dia membersihkan semua penyusup, namun dia menerima telepon dari penculik. Bukan manusia, mereka membutuhkan orang tuaku, dan menepong kami untuk pergi ke rumah utara di Kyoto. Kami datang karena saudara Wang bilang kamu ada di sini. Angin sejuk. Kalau mau menyalahkan, ya salahkan dirimu. Sudah menyinggung keluarga Wang di Kyoto. Beritahu kamu, berikan tebusan, kami akan melepaskan orangnya. Yang besar 80, yang kecil 40. Cukup adil, kan? Dalam bentuk tunai tidak lebih dari 3.000. Serahkan uangnya sesuai tempat. Jika kamu berani melapor ke polisi, aku sekarang melakukan usaha untuk menghasilkan uang. Seandainya bukan karena Tuan Muda Wang bilang ingin menyelamatkan sendiri, teman-teman semua tidak bisa menahan diri. Saat itu pria menjadi sangat marah. Sebagai jenderal besar negara Zheng, namun tidak dapat melindungi keluarganya. Jadi dia segera mengeluarkan perintah, mengumpulkan 1 juta tentara untuk kembali ke negara Jing menyelamatkan orang. Mengonkom hari ini harus menghancurkan sepenuhnya. Utara negara Jing dibanjiri darah di seluruh medan perang. Namun kemarahan pria itu mengganggu raja. Para pejabat tinggi negara melaporkan kepada raja. Pria itu ingin sengaja memicu perang internasional. Bahkan tanpa alasan yang jelas. Mengambil pasukan untuk pergi ke utara kerajaan Jing tanpa izin. Maka semua orang mulai berpikir bahwa dia mencurigakan dalam pengkhianatan. Namun penguasa kerajaan tahu dengan baik bahwa meskipun pria itu ingin merebut kekuasaan, tidak ada yang bisa menghentikannya di dunia ini. Jadi yang bisa dilakukan hanyalah berpura-pura tidak melihat. Dan saat ini, pria itu telah mengumpulkan 1 juta tentara, bersiap untuk menyerang kerajaan Jing. Menyelamatkan istri dan anak perempuan. Saya akan membalas semuanya kepada mereka satu persatu. Pengikut saya sudah menemukan lokasi istri dan anak perempuan Anda. Di kawasan Oudel di utara kerajaan Jing. Utara kerajaan Jing. Saya ingat Zhong Mao dan Lao Chao juga ada di sana. Siapkan pesawat. Hari ini saya akan berangkat, menyelamatkan istri dan anak perempuan saya. Pengikut saya segera pergi. Yan Ying, ikan, saya datang untuk menyelamatkan kalian. Ah Fang, tenanglah, saya sudah berkomunikasi dengan pemimpin kawasan Edel, istri dan putri kamu. Saya jamin semuanya baik-baik saja. Kamu malam ini, tinggal di sini semalam. Besok, kita akan menjemput mereka kembali. Pangeran, tidak bisa melihat mereka membuatku tidak tenang. Saya lebih baik pergi sekarang. Ah Fang, kamu juga harus sedikit mengerti saya. Lagi pula saya masih berada di sini. Lagi pula, jika mereka marah, istri dan putri kamu, takutnya mereka akan diperlakukan buruk. Saya tahu kamu menjamin, mereka sudah dibantu dengan baik. Tenang saja. Istirahatlah dengan tenang. Istirahat sejenak. Siapa yang mengirimmu? Mendapatkan 1 anak babi lagi. Hanya ini juga bernilai $500.000 untuk Tuan Muda Wang. Uang ini terlalu mudah didapat, bukan? Bos, pedang ini segera dibawa ke kawasan. Dijual sebagai besi tua. Ini adalah orang Hua Guojun. Begitu berada di laut bebas di kapal Jin Miao, setiap organ dalam tubuhnya itu pasti bernilai selangit. Manajer Kim, ini adalah barang besar kali ini. Hua Guojun Ren,
Setiap organ tubuh sangat berharga, bisa dijual dengan harga tinggi. Kamu tidak terjebak. Itu cukup untuk melukai banyak orang. Saya sudah bisa mengatasi kekuatan saya. Obat bius yang biasa. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Di dalam sana, lepaskan istri dan anakku. Jika tidak, aku akan menghancurkan sepenuhnya tamanmu yang berantakan ini. Ini adalah Taman Mitsui. Kau tidak mau bertanya-tanya sedikit pun. Taman Mitsui ini, siapa yang berani tantang aku 1 lawan 1? Ayo bawa beberapa orang lagi. Silakan, mulai duluan. Aksi provokatif. Seseorang datang, cabut lengan dia dari tubuhnya. Semua, berhenti. Kepala, orang ini, tinggi. Kenapa kau di sini? Tidak tahu apakah manajer Jin pernah mendengar. Di taman ini, siapapun bisa kau sentuh. Kecuali orang ini, kau sudah menyentuh. Apakah ini layak? Manajer Cao, sebaiknya kau ketahui baik-baik. Di taman ini, tak ada seorang pun yang tak bisa kusentuh. Dia sangat kuat. Bisakah kau merebut pisauku? Tidak tahu apakah manajer Jin pernah mendengar. Angkatan bersenjata terkuat di negara Hua. Pasukan besi bencana alam. Kuda besi bencana. Itulah yang memiliki kemampuan tak tertandingi dalam pertempuran. Setiap prajurit memiliki fisik seperti Superman. Jenderalnya bahkan seperti kapal legendaris bernilai 100 juta. Konon pemimpin kuda besi bencana adalah orang yang memiliki penglihatan seperti air sungai yang mengalir. Dan juga merupakan seorang yang lebih kuat dari senjata ilahi. Dengar-dengar dia baru saja berada di perbatasan. Satu pedang membutuh malaikat dari persemakmuran. Siapa dia? Jangan-jangan, orang ini adalah kuda besi bencana SB. Sudah jelas, saya dan dia pernah melayani di kuda besi bencana. Tugas yang diatur oleh Tuan Muda Wang belum selesai. Tidak perlu saat ini terlibat konflik dengan mereka berdua. Cepat selamatkan saya, manajer Jin. Tolong selamatkan saya. Cepat, selamatkan saya, manajer Jin. Di mana istri dan anak perempuan saya? Dia adalah pembutuh bintang saya. Berani sekali kamu. Hal ini, saya tidak tahu. Ini adalah adik kecil ini. Dia bertindak atas kemauan sendiri. Segera selamatkan saya, manajer Jin. Saya, Cao, mencatat apa yang terjadi hari ini. Suatu hari nanti saya pasti akan melapor kepada bosmu. Mari kita pergi. Selamat tinggal, Ketua Cao. Tinggi, kenapa kamu menghentikan saya? Tempat sial ini sangat berbahaya. Biarkan saya yang menghancurkan semuanya. Ah Fang, kamu tidak tahu. Ini bukan kawasan Outer, tapi adalah kawasan segitiga. Kawasan Outer yang sebenarnya 100 kali lebih berbahaya daripada sini. Konon kekuatan di baliknya sangat rumit. Masih ada tingkat tinggi dari berbagai negara yang terlibat. Apa? Di tempat yang mengerikan ini, juga ada dukungan dari tingkat tinggi berbagai negara. Mengumpulkan kekayaan dengan cara yang tidak manusiawi ini. Benar-benar sekumpulan hewan. Jangan terbawa emosi, Ah Fang. Ini bukan Hua Guo. Sekali salah, bisa berakibat fatal. Saya akan pergi ke kawasan Outer. Menyelamatkan istri dan anak perempuan saya. Kamu tidak mendengar satu kata pun yang saya katakan, kan? Latar belakang kawasan Outer ini misterius. Bukan sesuatu yang bisa kamu guncang. Menghina istri dan anak perempuan saya. Jangan bilang ini hanya sebuah kawasan. Bahkan jika 1 juta tentara ada di depan saya. Lalu apa masalahnya? Tempat yang mengerikan ini telah merugikan banyak rakyat. Jika saya tidak pergi untuk menghentikannya, itu tidak sepadan dengan identitas saya. Kamu ini. Jangan menyarankan lagi. Sudahlah, Cao tua. Kamu hanya perlu membawaku ke sana. Saya tidak akan pernah membebani kamu. Baiklah, saya sudah memberimu cukup. Jangan salahkan saya. Terima kasih. Bos, mereka pergi ke Outer. Apakah kita perlu bertindak? Tidak perlu. Tujuan sudah tercapai. Biarkan dia pergi. Bagaimana dengan orang yang tidak diinginkan? Sudah disiapkan untuk Anda. Sudah menunggu Anda di belakang. Bolehkah saya bertanya dengan sembrono? Cewek itu, siapa dia? Cantik seperti dewi di langit. Di taman ini, pacarmu dibandingkan dengannya. Kamu benar-benar sampah. Seandainya bukan, kamu telah mengeluarkan perintah yang ketat. Tidak boleh menyentuhnya. Aku sudah menanganinya sebelumnya. Bodoh yang tidak pernah melihat dunia. Dia adalah putri sulung dari keluarga Han di Kyoto. Jika tidak, aku perlu menghabiskan banyak uang untuk bermain dengannya. Keluarga Han adalah yang itu. Di bawah 4 klan terburuk di Kyoto. Keluarga Han pertama. Tidak heran, suasana ini begitu mencolok.
Suasana ini, dia seolah telah bereinkarnasi, khusus untuk menggoda pria. Saat di Kyoto dulu, bahkan berani meremehkanku. Sekarang, jatuh ke tanganku. Tenanglah, tunggu sampai aku bosan. Saatnya giliran kalian. Kalian harus menghargainya baik-baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bos, langit runtuh, panik. Ada apa? Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Hanya saja tidak tahu dari mana dia muncul. Sesuatu yang tidak diketahui. Datang ke sini untuk mengganggu. Mengganggu. Jangan-jangan itu adalah pria dari perempuan itu. Jika begitu, biarkan dia hidup. Aku ingin melakukannya di depan matanya. Mempermainkan wanita-wanitanya. Yang Mulia, aku pasti ingat. Hobi Anda ini. Tenanglah. Serahkan padaku, ya. Bawa Yang Mulia untuk bertemu dengan gadis itu. Yang Mulia, saya permisi dulu. Kamu bilang apa? Ternyata kamu yang menepong kami datang ke sini. Cepat lepaskan kami. Jika tidak, keluarga Han tidak akan membiarkanmu pergi. Masih berani tampil di sini, di mana reputasi putri keluarga Han sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Ternyata semakin menarik. Kamu tidak boleh mengganggu ibuku. Putrimu yang suket ini rupawan. Tenang saja, ketika dia dewasa nanti, aku pasti akan merawatnya dengan baik. Jika kamu berani mengganggu putriku, bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung dunia, polisi pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Orang bodoh itu ada di luar halaman. Mungkin saja, dia sudah dibutuh. Anda bilang apa? Hanya kamu berani datang ke wilayahku untuk membuat onar. Kamu marah di mana? Belum juga melepaskan mereka. Maaf ya, di tempat kami ini, terlalu banyak orang yang diculik. Saya bahkan tidak tahu siapa yang Anda maksud. Kamu bisa pergi ke bukit belakang untuk mencari orang. Mungkin saja, masih bisa melihat kuburan mereka. Jangan berbicara omong kosong padaku. Saya sudah menyelidikinya. Video tersebut dikirim dari Anda. Berani kamu bilang anakku tidak ada di sini. Kamu berbicara tentang wanita itu, ya? Di sini, di sini, di sini. Tapi sekarang, ya, harusnya diserahkan kepada Tuan Muda Wang. Sudah tidak bisa bangun dari tempat tidur, kan? Kalian mencari kematian. Kamu hanyalah seekor babi. Masih berani berkata sembarangan di sini. Jika kamu ingin mati, aku akan membantu. Ayo bertindak. Jangan sampai mati. Biarkan dia bernapas. Biarkan dia melihat dengan baik bagaimana Tuan Muda Wang mempermainkan wanita-wanitanya. Lakukan padanya. Kakak, mari bicarakan dengan baik. Satu kesempatan lagi untukmu. Anakku di mana? Kakak, saya tidak bisa mengatakan ini di sini. Jika saya bilang Tuan Muda Wang, dia tidak akan mengampuni saya. Jika demikian, sekarang, biarkan kamu mati. Jangan, jangan, jangan. Aku akan membawamu ke sana. Akhirnya kamu datang. Tenang saja. Aku di sini. Tidak akan membiarkan kalian terluka lagi oleh saya. Qin Kui. Sampai-sampai kamu yang tidak berguna bisa sampai di sini. Itu kalian. Ternyata semua ini adalah perbuatanmu. Kamu tahu harus bagaimana. Kamu mengira kamu adalah gadis kecil dari keluarga teratas di Kyoto. Di sini, selama kamu ingin mati, hanya masalah satu kalimat. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku akan membutuhmu. Berani? Di belakang saya adalah Kyoto, keluarga Wang dari 4 keluarga besar. Di sini, masih ada hubungan dengan para panglima perang. Kamu berani menyentuh satu helai rambutku. Aku akan membuatmu tidak bisa keluar dari Kyoto. Seperti anakku sendiri. Maka ini adalah lautan api yang mengelilingi. Aku juga harus memotongnya dengan satu pedang.